Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Jadi bagaimana kita mengetahui sifat salat Nabi, sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mazhab ulama. Jadi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh kita jumpai di dalam hadis-hadis, tapi kita ini bukan mujtahid, jadi kita ikut saja bagaimana ulama telah mengarang kitab-kitab fikih yang di dalamnya ada kitab solat, termasuk di dalamnya sifat solat Nabi SAW. Kitab yang biasa kita gunakan, yang telah kita gunakan ini ada dua. Yang pertama adalah Kitab Al-Muhadzab, ini karangan Imam Asyirazi. Yang kedua ada Syarah Al-Muhadzab, Kitab Al-Majmu', Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini adalah karangan Imam An-Nawawi. Jadi dua kitab ini menjadi kitab utama yang digunakan dalam perbincangan fiqhus shalah yang telah kita mulai beberapa waktu yang lalu sampai sekarang. Baik, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi pertama sekali. Apa yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Qala An-Nawawi fil Majmu'. Imam An-Nawawi telah mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu'. Apa kata beliau? Wa thabata fi Sahih Al-Bukhari an Malik bin Al-Khuwairits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kata Imam An-Nawawi, maksudnya telah tetap di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada telah tetap. Apa yang telah tetap? An Malik bin Al-Khuwairits, hadis yang telah tetap itu hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Al-Khuwairits, yaitu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu telah melihat aku salat. Jadi salatlah bagaimana kita melihat salat Nabi. Kapan kita melihat Nabi SAW? Nabi sudah wafat. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu telah melihat aku salat. Nah, inilah pentingnya kita belajar bagaimana kalau kita, ini hadis dari Rasul, ini perintah dari Rasulullah SAW. Solat sebagaimana kamu solat, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi solat kita harus sesuai dengan solat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini agama risalah. Tak boleh solat itu enak-enak sendiri, mau-mau sendiri, suka-suka sendiri, tak boleh. Ada aturan-aturan tata caranya. Sampai kepada kita ini sampai Yang perkara yang penting adalah kita belajar atau tidak, itu saja.
sesuai nggak dengan sholatnya Rasulullah SAW ya. Jadi sebetulnya hadis ini tidak hanya sepotong ini saja ya. Kita lihat hadis lengkapnya. Nanti penjelasan solu kamar muslim nanti insya Allah kita jelaskan apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh hadis tersebut ya. Ulama telah menjelaskannya ya. Mari kita lihat ini di dalam slide ini sebetulnya ada penjelasannya. Tapi sebelum penjelasan tersebut masuk, kita lihat dulu hadisnya ya. Mana hadisnya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya. Kalau kita lihat hadisnya ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomornya 6008 ya. Kita baca saja hadisnya ya. Haddatsana Musaddad, haddatsana Ismail, haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Abi Sulaiman Malik bin Al-Khuwairith ya. Nah, ini disebut tadi Malik bin Al-Khuwairith ya. Kita baca dulu hadis sampai habis ya, nanti baru kita jelaskan maksudnya. Qala ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna indahu ishrina lailah fa dhanna an nashtakana ahlana wa sa'alana amman tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman ya. Fa qala arji'u ila ahlikum fa allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya ummakum akbarukum. Ini sebetulnya hadis juga diriwayatkan juga oleh Muslim, Imam Muslim ya, tapi di dalam hadis Imam Muslim tidak ada perkataan sallu kama ra'aitumuni usalli ya. Hanya di dalam Sahih Al-Bukhari disebut ada sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Nawawi tadi ya. Ini hadis hanya ada di dalam Sahih Al-Bukhari ya. Imam Nawawi ini adalah imam hadis dan juga imam fikih ya. Fikih mazhab Syafi'i. Jadi maksud hadis ini apa ya? Telah diriwayatkan dari Abu Sulaiman ya, Malik bin Al-Khuwairith. Beliau mengatakan apa kata beliau? Ataina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang datang kepada Nabi apa tujuannya? Tidak ada lain kecuali untuk belajar ya. Belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Belajarlah, memang Nabi ini adalah Rasulullah, Nabi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah yang akan mengajarkan seluruh ajaran Islam ya. Jadi datang mereka ini. Siapa ini Malik bin Al-Waris? Mereka ini ya, Malik bin Al-Waris. Wa nahnu, kata Malik bin Al-Waris, wa nahnu, kami. Jadi dia tidak sendiri ya. Dia ada berapa orang tapi tak disebut dalam hadis ini berapa orang ya. Tapi yang jelas lebih dari satu karena nahnu dalam bahasa kami. Wa nahnu syababatun mutaqaribun, kata Malik bin Al-Khuwairith. Kami ini adalah pemuda yang sangat akrab, pemuda yang sangat dekat satu sama lainnya. Jadi mereka bersahabat sangat dekat, sahabat karib kalau bahasa Indonesia berkarib, asalnya dari korib, koroba ya. Jadi sahabat korib jadi karib, salah. Harusnya korib ya, bukan kof. Tengok aja hadisnya, mutaqaribun ini saling mengambil ya, kedekatan. Jadi sangat rapat lah, jadi kawan sangat rapat. Jadi pemuda, kenapa pemuda? Pemuda inilah seharusnya kita belajar Islam ya. Belajar bukan hanya Islam, belajar ilmu Allah, ilmu qauliyah, ilmu kauniyah. Ilmu qauliyah ini ilmu Islam, ajaran Islam. Ilmu kauniyah, ilmu sains ya, yang ada di alam jagat raya. Kauniyah. Ilmu qauliyah ya ilmu Islam dalam Al-Quran dan hadis ya. Jadi masa muda ini, belajarlah masa muda ya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin ya. Rebutlah, rebutlah, raihlah ya.
5 perkara sebelum 5 yang lain akan datang ya. Jadi ambil kesempatan ketika ada 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya lah syababaka qabla harami. Jadi masih muda, jangan masa muda itu disia-siakan, dibuang-buang waktu itu ya. Belajarlah yang betul syababah nih ya. Jangan nanti sampai tua menyesal. Syababaka qabla harami kata Rasulullah. Mudamu sebelum datang tuamu. Masa muda ini masa yang sangat-sangat energik ya, harusnya berpikir jernih, berpikir betul, belajar semua, belajar ilmu kauliyah, belajar ilmu kauniyah, belajar ilmu ajaran Islam, belajar ilmu akademik sains ya. Jangan setengah-setengah gitu. Akademik belajar tapi ajaran Islam tak ada belajar, ini salah juga. Kita mukmin, muslim mukmin, kedua-duanya kena belajar ya. Ajaran Islam fardu ain, ajaran akademik sains fardu kifayah. Kalau tak ada yang belajar dosa semua ya. Jadi kembali kepada hadis wa nahnu syababatu mutaqaribun. Ini pemuda-pemuda menjadi tiang negara, tiang bangsa ya. Jangan hancur bangsa ini karena rosaknya pemuda. Jadi kami pemuda yang sangat dekat ya. Faqamna indahu isrina lailah. Lalu kami setelah datang itu ikut sholat ya. Jadi mereka ini datang kepada Nabi SAW itu apa? Belajar sholat. Bagaimana sholat yang betul ya. Jangan anggap remeh mas sholat. Sholat ini amal yang pertama sekali dihisap. Orang yang tak sholat dicampakkan ke anar jahannam. Jahannamnya ke sakor. Sakor ini anar lapisan kelima ke bawah tuh. 2 lagi dekat ke dasar jahannam, tempatnya orang munafik dan kafir. Jadi datang faqamna indahu isyrina lailah. Kami datang mendirikan solat ya. Lalu kami setelah datang itu nak belajar solat ya. Lalu kami mendirikan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ikut lihat Nabi, ikut sama Nabi, lihat macam mana Nabi solat. Ini pemuda-pemuda yang sangat hebatnya. Faqamna indahu isyrina lailah. Sehari 2 hari ke? Tidak, 20 hari ini. Faqamna indahu isyrina lailah. Kami mendirikan solat bersama Rasulullah SAW ya. Isyrina lailah, 20 malam. Maksudnya 20 hari 20 malam lah. Tak mungkin hanya malam saja kan datang, siang tak kemana gitu kan. Jadi isyrina lailah, maksudnya isyrina lailatan, yauman wa lailatan ya. Jadi 20 hari 20 malam belajar solat ya. Solat 5 waktu 20 hari 20 malam coba. Bukan main-main solat tuh ya. 20 hari 20 malam belajar solat bersama Rasulullah SAW ya. Setelah 20 hari 20 malam selesai semua ya. Gitulah ini belajar tuh bilhal ya. Bukan belajar teori. Belajar tuh bilhal dengan keadaan, dibuat dengan praktis. Inilah Islam ya. Jadi belajar Islam itu praktis, in practice, bukan hanya teori. Belajar betul-betul dilakukan, dilaksanakan. Kalau salah, ditegur salah ya. Ingat kita pada video-video sebelumnya, ada seorang yang sholat salah, disuruh ulang sampai 3 kali sama Rasulullah SAW ya. Karena salah. Jadi ada orang sholat salah, jangan didiamkan, dosa kita ya. Jangan nafsi-nafsi. Islam ini tak ada belajar nafsi-nafsi. Islam itu watawasabil haqi watawasabis sabr ya. Saling berwasiat ya. Bukan masing-masing, bukan nafsi-nafsi. Jadi faqamna indahu isyrina lailah. Setelah 20 hari 20 malam belajar salat Rasulullah SAW selesai, lalu Rasulullah fadhonna annastaknal ahlana. Setelah 20 malam datang Rasulullah kepada mereka ini, Malik bin Al-Huwaris. Lalu Rasulullah SAW menyangka, menduga atau mengira ya. Annastakna ahlana. Sesungguhnya kami merindukan keluarga kami. Jadi Rasulullah juga manusia ya, boleh melihat bagaimana setelah 20 hari malam berpisah dari keluarga ada perasaan rindu itu ya. Karena Rasulullah juga manusia ya, bisa merasakan, gitulah firasat ya. Bukan firasat ya, kalau orang mukmin firasat, tapi kalau Rasulullah melihat dengan izin Allah ya.
Jadi Rasulullah menduga, menyangka sungguhnya kami ini sudah sangat rindu ya dengan keluarga. Jadi rindu dan keluarga itu normal ya, jangan ditahan-tahan gitu, normal. Ya. Lalu wasalana amman tarona fi ahlina. Kemudian ya Rasulullah itu bertanya kepada kami, kata Malik bin Al-Huwarith. Bertanya Rasulullah kepada mereka ini, pemuda-pemuda tadinya. Apa yang ditanya Rasulullah? Amman tarokna fi ahlina, yaitu bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan di dalam keluarga kami. Ya, jadi Rasulullah bertanya siapa ayahnya, siapa emaknya, siapa anaknya, siapa istrinya ya. Ditanya semua, karena ini umat Rasulullah SAW ya. Jadi pemimpin itu kena tanya siapa yang dipimpinnya ya. Jangan sampai yang dipimpin itu kececeran, kebuluran, kelaparan ya, sampai dizalimi. Ini tak betul ya. Jadi Rasul itu bertanya siapa ya, maksudnya itu nanti ada di hadis ini, dalam ayat sesudahnya nanti ada nih ya, selanjutnya nanti. Kenapa sampai ditanya begitu? Karena ada message nanti ya, ada message, ada pesan yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi ini Rasulullah, jadi harus menyampaikan pesan dari Allah, sampaikan kepada umatnya ya, kepada umat Rasulullah SAW. Fa'akhbarnahu, lalu kami ceritakanlah kepada Nabi SAW siapa keluarga kami gitu ya, berapa orang, ceritakanlah semua. Ini supaya apa? Supaya ada kedekatan ya, di antara umat itu ada kedekatan. Kenapa tanya keluarga? Ini bisnis dunia akhirat ya, bukan bisnis hanya bisnis dunia. Ini kena tanya gitu. Siapa ya, apalagi kalau habis sholat